Oke, kita mulai lagi. Hari ini kita bicara bab pertama di mekanika tanah, yaitu pemampatan. Oke, jadi di mekanika tanah 2 ini bab pertama adalah pemampatan tanah. Sekarang kita lihat dulu apa itu pemampatan. Nah, jadi posisinya di sini. Nah, ada pemampatan, ada pemadatan. Ini dua hal yang berbeda meskipun hasil akhirnya sama. Nanti kita lihat. Sekarang ke pengertian dulu. Jadi, pemampatan itu adalah peristiwa keluarnya air dari pori tanah. Sedangkan pemadatan adalah peristiwa mengecilnya pori tanah. Jadi kalau pemampatan di dalam pori pasti ada air itu yang keluar. Jadi pemampatan adalah peristiwa keluarnya air dari pori tanah yang membuat tanah menjadi lebih padat. Sedangkan pemadatan adalah mengecilnya pori tanah. Di situ. Jadi kalau kering, tanahnya kering tambah padat itu pemadatan. Tapi kalau tanahnya basah itu pemampatan. Meskipun ujung-ujungnya sama. Jadi sekali lagi, apa itu pemampatan? Pemampatan adalah peristiwa atau proses keluarnya air dari pori tanah. Nah, pemampatan disebut juga settlement. Kenapa settlement? Settle karena hasil akhir pemampatan itu tanah itu permukaannya akan turun sehingga disebut settlement. Nah, sekarang penyebabnya apa? Penyebab settlement pertama adalah adanya penambahan beban di atas muka tanah. Yang kedua adalah penurunan muka air tanah. Jadi tanah basah, kalau kita kasih beban di atasnya itu akan turun. Tanahnya turun, air di pori keluar naik. Nah, sehingga itu menunjukkan settlement. Yang kedua adalah penurunan muka air tanah. Jadi kayak di Banjarmasin kalau pas lagi surut biasanya tanahnya turun. Itu penyebab settlement. Oke. Nah, komponennya ada 3. Yang pertama immediate settlement, pemampatan segera. Yang kedua consolidation settlement atau primary consolidation atau pemampatan konsolidasi. Kemudian yang terakhir adalah secondary settlement atau pemampatan sekunder. Meskipun kalau di tanah gambut ada tambah satu lagi. Kalau di tanah gambut ada tertiary settlement atau pemampatan tersier. Nah, jadi settlement itu ada yang pemampatan segera, immediate settlement, kita sebut dia dengan SI namanya. Ada pemampatan konsolidasi, consolidation settlement, kita sebut dia SC. Ada pemampatan sekunder, secondary settlement, kita sebut dia SS. Apa itu immediate settlement? Immediate settlement itu adalah pemampatan segera yang terjadi hanya pada tanah pasir. Jadi contoh tanah pasir itu kalau kita injak, saat itu diinjak dia saat itu langsung turun. Kayak kalian jalan di pantai. Kalau kalian jalan di pantai kan waktu pasir pantai kalian injak, kaki kalian kan langsung akan ambles, tanahnya otomatis turun. Nah, itu immediate settlement. Consolidation settlement itu atau pemampatan konsolidasi itu pemampatan primer di tanah lempung atau lanau. Jadi lempung atau lanau itu ada makropori, ada pori besar, ada pori kecil. Pemampatan konsolidasi adalah keluarnya air dari pori besar yang terjadi di tanah lempung. Atau pemampatan konsolidasi adalah keluarnya air dari makropori. Sedangkan pemampatan sekunder adalah keluarnya air dari mikropori, dari pori kecil. Nah, sekarang pemampatan segera, SI, rumusnya adalah P kali P 1 min mu kuadrat per E kali IP, di mana P adalah beban terbagi rata, B adalah lebar fondasi diameternya. Jadi kalau di pasir, fondasinya 1 meter, turun 1 meter. Kiri kanannya nggak ikut, langsung. IP adalah faktor pengaruh, kita lihat nanti di tabel 8.1. Mu adalah Poisson rasio 8.2 dan E adalah modulus yang di 8.3. Nah, jadi pemampatan segera SI adalah beban terbagi rata dikali lebar fondasi dikali 1 dikurangi Poisson rasio kuadrat dibagi modulus yang dikali faktor pengaruh. Nah, pertama kita lihat faktor pengaruhnya apa dulu. Pertama, faktor pengaruhnya adalah bentuk. Kalau bentuk fondasinya bulat, maka kalau kita ingin tahu penurunan di tengah-tengahnya atau di pusatnya, maka faktor pengaruh IP-nya adalah 1. Tapi kalau di pojok, IP-nya 0,64. Dan rata-rata
IP-nya 0,85. Ini kalau pondasinya lentur. Pondasi lentur seperti mana? Contohnya kayu. Kalau bahan pondasinya kayu, dia pondasi lentur. Tapi kalau bahannya beton, jadi pondasinya kaku. Maka untuk bentuk bulat, faktor pengaruhnya 0,88. Kalau bujur sangkar, maka perbandingan panjang bagi lebar ya. Jadi panjang bagi lebarnya adalah 1. Kalau pondasinya lentur, maka di pusat IP faktor pengaruhnya adalah 1,12 per tengah-tengah. Kalau di pojok 0,56. Kalau rata-rata 0,95. Tapi kalau dia bahannya beton, jadi pondasinya kaku, maka faktor pengaruhnya adalah 0,82, diambil rata-rata langsung. Nah, kalau bentuknya persegi panjang, dilihat dulu perbandingan panjang banding lebarnya. Kalau panjang banding lebar bagi lebarnya adalah 1,5, maka di pusatnya 1,36 untuk lentur. Sedangkan kalau kaku rata-ratanya 1,06. Sampai ke sini kalau panjang bagi lebarnya adalah 10.000 saking panjangnya, maka kalau dia lentur di tengah-tengahnya faktor pengaruhnya adalah 0,9, sedangkan kaku dia dianggap tidak ada faktor pengaruh. Nah, jadi kalau 4 persegi panjang kalian cari aja yang paling mendekati nilainya panjang bagi lebarnya mendekati nilai yang ini 1,5, 2, 3, 5 ini berapa, kemudian bisa pakai interpolasi. Nilainya diambil yang mana? Kalau mau moderat, kalau untuk lentur sama ambil rata-rata di sini. Kalau untuk aku kan cuma satu nilai, jadi ambil di situ. Kemudian harga Poisson rasio ini tergantung jenis tanah. Kalau jenis tanahnya pasir lepas, angka Poisson rasionya mu-nya 0,2 sampai 0,6 sampai 0,4. Kalau pasir agak padat, maka 0,05 sampai 0,4, pasir padat 0,2 sampai 0,43. Pasir berlana 0,2 sampai 0,4, Lampung lembek 0,15 sampai 0,25, Lampung agak kaku 0,2 sampai 0,5. Nah, diambil nilainya yang mana? Sekarang coba kita lihat. Poisson rasio itu posisinya di atas. Ambil nilainya, kalau mau aman, ambil nilainya yang kira-kira akan mengakibatkan SI paling besar. Jadi waktu kita hitung SI terbesar. Artinya kalau untuk Poisson rasio, ambil nilai yang paling besar di antara rentang ini. Sedangkan untuk modulus siang atau E, itu juga tergantung jenis tanahnya. Kalau lempung lembek, maka E-nya adalah 380 sampai 3472 kN. Lempung keras 3865 sampai 13200 kN. Kita biasa pakai kilonewton ya. Pasir lepas 27600 sampai 10350 sampai 27600 kN. Pasir padat 34500 sampai 69000 kN. Nah, kalau Poisson rasio tadi ambil angka paling besar. Kalau modulus yang ambil angka yang paling kecil, karena itu akan memberikan nilai SI yang paling besar. Jadi kalau hitung SI kita anggap asumsi kita menghitung kira-kira kemungkinan terburuk, yaitu SI paling besar itu yang kita ambil. Nah, oke. Ini untuk pasir. Nah, sekarang untuk tanah lempung lanau ada pemampatan konsolidasi primer dan pemampatan konsolidasi sekunder, yaitu SC dan SS. Sekarang kita lihat yang SC dulu. Lihat modal spread analogi gambar 8.1. Nah, okay. Jadi kalau di tanah lempung, tanah itu kita anggap sebagai kira-kira seperti ini. Ini anggap kalau kalian lihat kan kayak shock breakernya sepeda motor. Jadi ada pegas, ada air atau oli di sekelilingnya. Kemudian ada beban dari atas atau overburden pressure di sini. Ini beban permukaan. Jadi apa yang membebani dia di permukaan tanah kita sebut overburden pressure. Pegas di sini itu dianalogikan sebagai butiran tanah dan air di sini adalah air pori. Jadi butir tanah itu pegas, air ini sebagai air pori. Nah, sekarang kita kira-kira ini kalau menerima beban pertama, maka beban ini pertama akan ditahan oleh air dulu. Dia otomatis akan turun memang. Tapi yang pertama menerima beban menahan akan ada air dulu. Kemudian setelah air menahan sampai settle, maka pegas yang tadinya tertekan itu lama-lama akan naik berusaha mencapai kondisi equilibrium di sini atau seimbang. Jadi beban permukaan akan pertama ditahan oleh air, kemudian setelah lama-lama butiran tanah akan berusaha mengembalikan ke kondisi seimbang, jadi pelan-pelan akan angkat kembali. Nah, jadi kalau kondisi awal, pertama overburden pressure akan diterima oleh tegangan air tanah.
Mi atau U0, tegangan air tanah U, tegangan tanah keras, sedangkan kemudian yang kemudian selanjutnya menerima adalah tegangan pada butir tanah atau sigma action overburden pressure. Oke, nah, jadi pada saat diberi beban tadi, misalnya diberi beban pertama, saat waktunya sama dengan 0, tadi sama dengan 0, maka tegangan airnya U sama dengan U0 tambah delta V. Sedangkan tegangan pada butirannya adalah sigma action sama dengan sigma of V action tambah 0. Pada saat sudah berjalan lama, yaitu T1, di mana air sudah bekerja maksimum, maka tegangan air U sama dengan U0 tambah sigma U1, di mana sigma U1 lebih kecil dari sigma V, dan tegangan pada butiran tanahnya adalah sigma action of V tambah delta sigma action 1. Dengan dimana catatan delta U1 tambah delta sigma 1 sama dengan delta sigma. Pada saat sudah tak terhingga, maka dia sudah sampai kondisi seimbang tadi, sudah mengangkat lagi tegangan air U sama dengan U0, di mana delta U sama dengan 0, dan tegangan pada butiran sigma action sama dengan sigma action 0 V tambah delta sigma. Nah, ini pertama dia akan menerima beban, kemudian dia akan turun, dia tahan oleh air, kemudian dikembalikan kondisinya equilibriumnya oleh small spring, oleh pegas tadi. Nah, di sini nanti akan muncul selisih akibat penurunan kondisi dari kondisi awal sini kemudian ditekan turun, ini akan ada selisih SE di sini. Nah, besaran SE inilah yang kita sebut sebagai besaran konsolidasi. Jadi dia turun sekian senti, itu besarnya konsolidasi. Jadi berapa besar konsolidasinya? 3 senti. Berapa besar konsolidasi immediate-nya? Sekian senti. Jadi satuannya senti atau mili. Jadi situ kondisinya. Nah, kalau dia sudah turun pada saat T1, dari T0, ini kan T0, kemudian dia turun T1, maka air tadi akan keluar sebagian. Nah, ini SC-nya di sini. Jadi dari sini ke sini ini SC. Berapa penurunan yang terjadi itu. Oke. Nah, kalau kita bicara laboratorium, nanti kalian praktikum Mektan 2, maka untuk pemampatan konsolidasi atau SC ini, ujinya adalah uji tes konsolidasi satu dimensi, yaitu uji oedometer. Nah, di mana komponennya pertama ada consolidometer fixed ring dan consolidometer floating ring. Ukuran sampelnya adalah diameternya 2,5 in atau 6,35 cm dengan tinggi 1 in 2,54 cm. Dengan kita bicara rasio penambahan bebannya adalah delta sigma per sigma sama dengan 1 untuk lama periode pembebanan 24 jam untuk tiap beban. Nah, ini tampak sampingnya oedometer test. Jadi pertama sampel tanah masukkan di ring, kemudian dikasih batu poros di atasnya, kemudian bebani, kemudian sekelilingnya diisi air supaya dia jenuh, dan bawahnya juga dikasih batu poros dan combine ring. Kenapa jenuh? Karena proses konsolidasi itu kita bicara keluarnya air dari pori. Jadi seandainya sampelnya airnya kurang, harus dijenuhkan dulu. Kemudian setelah itu susunannya seperti ini, jadi bawahnya ada batu pori, tanah, batu pori, kemudian ada loading plate, baru kita bebani di sini. Nah, ini contoh yang terdapat di lab kita seperti ini juga. Nah, bentuk alatnya. Nah, data yang diperolehnya nanti adalah data ada T, ada waktu, ada delta H, besar pemampatan, dan ada delta sigma, besar penambahan beban. Ini data yang diperoleh. Ya. Jadi pertama waktu, kemudian ini ada loading, besar pemampatan nih dari sini, dial gauge, dan besar penambahan beban dari sini contoh. Sedangkan outputnya nanti hasilnya adalah kita akan memperoleh indeks kompresi CC, indeks mengembang CS, kemudian kita memperoleh tegangan prakonsolidasi sigma action C. Yang ketiga hal ini diperlukan untuk menghitung besar SC nantinya. Kemudian kita juga akan memperoleh kecepatan koefisien konsolidasi atau CV yang diperlukan untuk menghitung lama waktu pemampatan T. Nah, bagaimana memperoleh itu? Memperoleh CC, CS, sigma action C, dan CV ini pertama harus digambar hasilnya dulu, yaitu kurva E versus log sigma. Ini kalian akan lebih jelas nanti kalau kalian praktikum. Di sini saya menjelaskan dulu.
Kurva E versus log P digambarkan dari data hasil konsolidasi laboratorium dengan urutan. Pertama, hitung dulu tinggi butir solid dari tanah. Lihat gambar 8.4 tadi. Nah, jadi ini dulu. Dimana HS, H sampel nih, besar solidnya. HS sama dengan WS per A kali GS kali gamma W. Dimana HS adalah tinggi solid. Nih, tinggi solid di sini. Ini ada void, jadinya ini ada void, ada solidnya di sini. Jadi butir padatnya dulu berapa senti. Kemudian hitung tinggi awal pori HV, di mana HV adalah H min HS. Ini H, initial height sample min HS itu sama dengan HV ketemu di sini. Di mana H adalah tinggi sampel yang dikonsolidasi. Jadi pertama hitung dulu berapa tinggi solidnya HS-nya, baru hitung dulu tinggi pori, tinggi void-nya HV. Kemudian hitung angka pori awal, di mana angka pori awal atau N0 adalah HV per HS. Kemudian hitung perubahan angka pori delta E akibat pemantauan tanah. Kalau pertama tadi N0 adalah HV per HS tinggi pori per tinggi solid. Kemudian delta E adalah delta H per HS. Jadi penambahan selisih tinggi yang terjadi setelah dibebani dibagi tinggi solid itu di situ. Buat tabel seperti ini. Dengan catatan, sigma 2 sama dengan sigma 1 tambah delta sigma 1, sigma 3 sama dengan sigma 2 tambah delta sigma 2, begitu seterusnya. Sehingga sampai kalian memperoleh grafik seperti ini. Nah, ini adalah grafik hasil uji laboratorium, hubungan antara void ratio, angka pori E dengan beban, pressure, dengan skala logaritmik. Jadi skalanya skala logaritmik, yang di logaritmik ini tegangan, pressure-nya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini mulai awal dibebani, biasanya bebannya adalah pertama 0, kemudian setengah, 1, 2 kg, 4 kg, 8 kg, 16, kemudian baru balik lagi 32, ini ada rebound di sini. Setelah kita peroleh grafik seperti ini, selanjutnya hitung tegangan pra-konsolidasi efektif. Cara menghitungnya adalah seperti berikut. Jadi, menghitungnya pakai grafik. Pertama, untuk menentukan sigma aksen C, tentukan satu titik pada bagian kurva E versus log sigma yang mempunyai jari-jari terpendek, yaitu titik A pada gambar 8.6. Kemudian melalui titik A gambar horizontal A1, kemudian gambar garis singgung A2, kemudian antara A1 dan A2 di tengah-tengahnya kita gambar A3, kemudian diperpanjang di titik E, dan absis dari titik E merupakan harga dari sigma aksen C. Nah, sekarang kita lihat. Pertama, tentukan satu titik pada bagian kurva yang mempunyai jari-jari terpendek, yaitu titik A. Lihat di sini. Nah, ini kan pas posisi mau turun, ambil satu titik sini, ini A. Kemudian dari A, ambil lurus ke 1, dan ambil garis singgung ke 2. Antara 1 dan 2, bagi 2, ambil tengah-tengahnya, gambar 3. Kemudian dari ujung kurva paling bawah di titik 4 ini, tarik garis singgung sampai memotong pada titik 3 ini. Nah, perpotongan di titik 3 ini, yaitu titik yang ditunjuk E ini, itu adalah yang disebut tegangan pra-konsolidasi efektif. Itulah sigma aksen T. Jadi besarnya itu. Jadi ini betul-betul grafis. Nanti ada tugas kalian untuk menghitungnya. Lihat nanti. Nah, sekarang setelah dapat tegangan pra-konsolidasi efektif, kita lakukan apa? Kita hitung tanah itu, dia NC atau OC, karena rumusnya akan berbeda. Nah, jadi tanah itu ada yang normally consolidated soil, tanah yang terkonsolidasi normal, dan ada yang over consolidated soil, tanah yang terkonsolidasi berlebih. Cara menentukannya pertama adalah dari tegangan prakonsolidasi efektif, kemudian kita hitung tegangan overburden efektif, di mana sigma aksen 0, tegangan overburden efektif adalah gamma aksen kali H, yaitu berat volume efektif tanah dikali H, kedalaman titik di mana sampel tanah diambil. Jadi kalian gali sampel konsolidasinya apa? Gamma aksen kalian buka lagi Mektan 1. Baru kita hitung harga OCR, over consolidated ratio-nya berapa? Yaitu OCR adalah sigma aksen C per sigma aksen 0.
sigma aksen C adalah tegangan prakonsolidasi efektif, dan sigma aksen 0 adalah tegangan overburden efektif. Kalau OCR-nya sama dengan 1 atau kurang dari 1, maka tanah itu NC soil, tanah terkonsolidasi normal. Tapi kalau OCR-nya lebih dari 1, maka itu tanah terkonsolidasi lebih atau OC soil. Nah, nanti rumusnya akan berbeda dari situ. Nah, ya. Kemudian kita hitung indeks kompresi atau CC. Indeks kompresi lapangan diperlukan untuk memperkirakan besar pemampatan konsolidasi SC yang akan terjadi akibat adanya beban sigma, delta sigma. Nah, kalau untuk normally consolidated, maka seperti tadi matematis, tentukan harga sigma aksen C, jadi stepnya dari sigma aksen C lagi. Kemudian, plot pada sumbu harga N0 pada sumbu koordinat pada kurva E versus log 0, buat garis datar melalui N0 hingga memotong garis kerja sigma aksen C di titik B, baru buat garis datar melalui titik D, yaitu sebesar 0,42 N0 hingga memotong perpanjangan garis 45 di titik C. Baru hubungan titik B dan titik C, di mana kemiringan dari titik BC tersebut adalah CC lapangan. Oke. Atau secara matematis kita tulis CC lapangan sama dengan N0 min 0,42 N0 bagi log sigma aksen 1 dibagi log sigma aksen C. Jadi dari sini, habis dapat N0, kalian habis dapat sigma aksen C, oke. Cari N0 gimana? Dari N0 ambil garis mendatar. Misalnya N0-nya di sini kurang lebih 0,65. Dari 1,65. Dari 1,65 kalian buat garis mendatar N0 yang memotong tadi memotong perpanjangan sigma aksen C di titik B. Kemudian hitung 0,42 N0. Jadi misalnya N0 tadi 1,45, 1,45 dikaliin, misalnya N0-nya 1,65, 1,65 kalian kali 0,42. Kurang lebih hasilnya di sini adalah 0,7. 0,7 kalian tarik lagi garis mendatar di sini. Nah, garis mendatar ini kalian perpanjang garis 4 tadi, perpanjang garis mendatar ketemu di C. Nah, hubungkan titik C ke perpotongan garis yang memotong N0 di titik B. Nah, sudut tangan, arkes tangan garis BC ini adalah besar CC lapangan. Kalau untuk OC sama juga seperti itu. Bedanya adalah di sini bukan 0,42 N0, tapi dari SC per dikurangi N0 bagi log sigma aksen E per log sigma aksen C. Nah, kemudian hitung indeks mengembangnya, yaitu kalau compression index adalah secara matematis angka Fourier F dikurangi angka Fourier G dibagi log sigma aksen G per log sigma aksen P. Nah, jadi di sini. Jadi ini sesi lapangan tadi. Kalau CS adalah kemiringan garis ini. Nah, ini kan ada rebound tadi di sini. Kemiringan garis singgung yang ini dari G ke F ini kemiringannya berapa? Itu CS. Jadi gampang langsung seret gitu aja. Oke. Nah, itu tadi untuk pemampatan konsolidasi. Sekarang yang kita perlukan apa? Tujuan kita mengetahui pemampatan konsolidasi adalah kita pengen tahu berapa besar dia turun, berapa senti tanah itu akan turun kalau dibebani. Besar berapa sentinya itu yaitu delta H atau SC. Delta H sama dengan SC di situ. Nah, jadi di sini tanahnya asalnya ada solid dan ada N0, akibat ada beban kemudian ada muncul permukaannya akan turun. Di mana permukaan turun ini sebesar delta H itu adalah nilai SC yang akan kita cari dengan perubahan akibat adanya perubahan angka Fourier sebesar delta E di sini. Jadi turunnya di sini di seberapa loh? Itu SC yang kita inginkan. Oke. Nah itu. Dari gambar 8.9 tadi, maka untuk NC soil harga delta E sama dengan CC log sigma aksen 0 plus delta sigma per sigma aksen S. Dengan SC-nya, kalau untuk S, sedangkan besar pemampatan konsolidasinya adalah H per 1 plus N0 CC log sigma aksen 0 plus delta sigma per sigma aksen 0. Jadi besar pemampatan konsolidasi
Profesor memperhatikan konsolidasi untuk tanah normally consolidated, seberapa besar, seberapa senti dia, sama dengan H, tinggi sampel dibagi 1 plus N0, 1 plus angka Pori, dikali CC, log, sigma x 0 plus delta sigma per sigma x 0. Sedangkan untuk OC soil, nah, kalau untuk over consolidated soil, harga N0-nya diganti dengan harga CC. Ada dua kondisi. Kalau sigma x 0 plus delta sigma-nya lebih kecil dari sigma x 0, maka SC sama dengan H per 1 plus N0, CS log sigma x 0 plus delta sigma per sigma x 0. Tapi kalau sigma x 0 plus delta sigma-nya lebih besar dari sigma aksen C, ini sigma aksen C seharusnya di sini ya. Ini seharusnya sigma aksen C yang atas. Maka SC adalah H per 1 plus N0, CS log sigma aksen C per sigma aksen 0 plus H per 1 plus N0, CC log sigma aksen 0 plus delta H per sigma aksen C. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di contoh soal nanti. Oke, ini rumusnya. Untuk lebih jelasnya ada contoh soal nanti dan ada tugasnya juga. Oke, untuk pemampatan kita cukupkan sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa, seperti biasa bisa WA saya. Terima kasih. Kita selesai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.